Masih show ibu piye? Enggak, ya kan cuma mau nanya prosesnya. Nanya, sampean monggo nanya apa? Ya, kan baru ya mas. Welan ya mbak. Jadi Sampean kalau nek ngomong walon nek sing banter mbak. iyalah, alon lah beda sama orang Jawa Timur kan. Loh, lah sampean orang mana? Saya orang Jabar lah. No, tak kirain orang Aring mbak. Oh, orang Aring. Gimana? Yang saya tanyakan dulu, emang saya kan nggak pernah bisa Thomas. Terus? Jadi dulu biasanya kan prosesnya itu kan ada medikal awal. Medikal awal biasanya kan sebelum ke PT itu. Kalau di sini prosesnya seperti itu. Siap. Awal dulu biar biar kita itu kan ayam loh kalau udah medikal. Maksudnya. Kalau udah medikal kan ayam loh. Misalnya oh iya ya udah fit. Ya, ternyata katanya sih prosesnya nanti kalau sudah kita baru UJK terus ada proses lagi apa gitu, udah kayak berangkat. Asli walon mbak suaranya sampean. Aku gak ngerti sampean gurung mangan apa gurung sarapan. Ya beda lah cara bicara seorang Jawa Timur. tapi aku bahasa Jawa sampean ya ngerti ngono. Ya ngerti, memang suami saya kan orang Jawa Tengah loh mas. Oh. Tapi sudah tahu alasannya kenapa medikalnya entar-entar saja? Tahu sih katanya. Katanya sih biar kita itu tidak bolak-balik ke PT loh mas. Udah dijelaskan sih tadi. Betul. Jadi kalau proses giliran saya yang ngomong ya mbak. Ya silakan. Kalau proses di kita itu maksudnya kalau bisa sekali jalan langsung seret gitu loh, nggak balik bola. Kan ada banyak teman-teman yang cerita PT-nya di mana, gini, yang deket ada nggak? Kan pasti kayak gitu toh mbak, bener nggak? Iya. Makanya diproses dengan saya kalau bisa sekali lewat, ya kan? Sekali lewat, oke, gitu. Jadi nggak usah bolak-balik bola. Itu keinginannya, kemudahannya seperti itu. Karena saya baru nemu yang pas. Ini baru nemu yang pas gitu. Kemarin saya coba nyari sing wonge koyoke kempapai, kok koyo dijak omong koyo ora butuh. Wah, iki aku wae sing ngomong koyo gak diregani apa meneh. Apalagi nanti kalau teman-teman yang nelpon dibegini dan dibegitukan. Nah, aku kan berpikirnya begitu toh, Mbak. Iya. Jadi saya kan juga memikirkan dimana bahwa ya aku kan nggak bisa bantu mereka 100% karena aku nggak punya PT sendiri kan. Karena mendirikan PT ya luar biasa bayar kan. Makanya aku milih, aku nyari. Ini kan sudah hampir 3-4 tahun aku sama bapak ini kan. Jadi nih harapanku kan teman-teman yang ke situ kan akeh mbak yang datane meleset ya kan. Tahunnya bedo, habis itu ada namanya yang nggak sama, bahkan sama sekali nama itu nggak sama KTP Indonesia sama Hong Kong.
sudah berangkat, udah dapat 1 bulan nggak 2 bulan, belum tak kontenin, nanti mau tak kontenin gitu. Jadi yang anak-anak yang bermasalah dengan data-data yang tidak pas, atau misalnya vaksin yang kurang atau apa semuanya, di sini tuh bisa membantu gitu loh, bisa memberikan cover gitu loh. Dari situ terus aku ya sudah, terus orangnya diajak ngomong enak. Terus terkadang juga ada anak yang mau proses itu, walah sama-sama kayak gini aja bayar kayak gini, kan ada yang kayak gitu tuh Mbak, yang XX itu kan. Ya nggak semua sih, tapi pemikirannya beda. Nah, makanya begitu ketemu kayak situ langsung up ke saya. Mas, kalau yang ini saya reject Mas gitu. Karena dari awal attitude-nya nggak tepat, apalagi nanti di Hongkong pasti sampean kena masalah nanti. Daripada saya cut aja gitu. Dong namanya bantu proses, ya kan? Terus datanya nggak sama. Kok mediti gitu loh. Wes langsung gua aja wes, gak usah kakan tang ting tung cret. Ada yang juga, Mas saya tanya ke PT A, PT B, PT C, wis PT wis telung PT nggak ada yang bisa, dataku ngene. Terus masuk ke tempat kita, terus saya sampaikan dulu, Mbak sebelum saya kirimkan, karena sampean ada beda, nanti pasti akan diceritakan masalah potongan, karena potongan tergantung dokumen Mbak, aku bilang. Karena kalau dokumen kita nggak sama kan kita harus menyamakan. Nah untuk menyamakan itu kan butuh energi, perlu biaya. Iya, sampean pasti tahu Indonesia seperti apa. Itu kan juga butuh dijelaskan ke teman-teman. Kalau misalnya mereka wis ngeyel, metita ya sudah gitu. Silahkan dibetulkan sendiri kan gitu. Nggak perlu dengan kami kan, ibaratnya seperti itu. Karena ya kadang-kadang data teman-teman itu ya kadang dulu nggak tahu, terus kepingin ndang berangkat, akhirnya diatur. Nah saya ini giliran pingin udah pulang mau balik lagi kan enek sing gak terima. Nah kalau diajak omong gak nyambung ya ampun deh gitu kan, mohon maaf saya mohon dimaafkan, saya selalu begitu. Nggak salah juga, boleh silahkan pilih. Terus kalau ada yang finish, ada yang rekodnya baik, ya kalau nggak mau potongan nih, saya anjurkan ke sini aja Mbak, nggak ke saya juga nggak apa-apa, kan gitu. Nggak harus ke saya bilang. Ada itu yang ada gak bayar semuanya katanya kan gitu, nggak bayar semua. Zero cost ya? Yang nggak bayar semuanya, tapi ya ibaratnya moro riwariwi yang bayar, ya kan. Ini mangan yo bayar. Ya ngurus sendiri sama aja sih seperti kayaknya Mas. Nah makanya ngurus sendiri. Kemarin ada yang ada sempat yang cerita kemarin ngurus sendiri, total biayanya dia juga habis 14 juta gitu. Tapi kan keluarin di depan gitu loh. Ada yang bilang segitu, masih ada yang belum kehitung Mas katanya. Hameh aku bilang, berarti sebenarnya zero cost ini gimana sih menurut sampean? Ya terkadang ada yang ada karena posisinya deket sama PT, jadi mondar mandirnya nggak terlalu banyak dan data mereka komplit lengkap. Jadi potongannya nggak banyak gitu ya. Nah jadi kalau datanya komplit lengkap, kalau yang masuk zero cost itu mungkin ya dia habis cuma 2 juta, 3 juta atau 4 juta. Nah sekarang persoalannya adalah ketika kita ketemu anak-anak yang datanya nggak lengkap tapi mereka kepingin proses, ya kan? Kan nggak mungkin mereka akan bebaskan biaya kan, ya kita yang tekor kan, pastinya kan seperti itu Mbak. Gitu Mbak. Mas siap, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh nanya aja. Kan kendala saya vaksin. Vaksinnya belum nemu, maksudnya kan di DO tuh karena udah melebihi 6 bulan. Jadi saya sekarang tuh lagi terus berusaha mencari vaksin. Kemarin sih ada, cuma kan dosis 2 sama 3. Tapi kan sedangkan saya harus kembali lagi ke semula. Oh, balik dari awal meneh sampean? Soalnya udah drop out. Udah di DO. Artinya melebihi 6 bulan. Oh, sebenarnya itu menurut aku sih Mbak, bapakku vaksin itu di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya nggak perlu ada seperti itu. Kalau dia bicara seperti itu tuh dia bicara soal uang. Coba sampean bilang gitu. Oke lah kita
pay for it, kita bayar untuk itu. Kira-kira berapa angkanya? Ya sampean mancing aja gitu. Nanya-nanya. Iya. Nanya-nanya. Aku rasa sekali lagi orang mau vaksin itu kalau bisa malah disarankan booster kan, yang ketiga, bahkan sekarang kan yang keempat gitu kan. Kalau dia harus diulang lagi vaksin yang pertama yang kedua, ini menjadi pertanyaan buat saya, Mbak. Ini maksudnya apa wong ini? Iya, bingung saya juga. Udah antri terus ditolak. Normalnya itu ya aku apa ya udah, berarti kita nggak pakai itu, coba kita di 2-3 tempat yang berbeda. Saya lagi nyari sekarang. Ya. Sampean posisinya di mana sih? Sampean posisinya di mana? Saya di Cilacap. Oke. Cilacap dekat Kroya, dekat Purwokerto. Orang Ngapak berarti sampean. Iya. Di sini itu orang-orangnya Ngapak. Saya lagi nyari di Jeruk Legi vaksinnya. Saya pokoknya setiap daerah saya cari. Kalau di Cilacap saya ingat tidur di stasiun Kroya, Mbak. Waktu dulu muda tidur ngemper di stasiun Kroya. Kita kan Kroya ya? Iya, kadang-kadang tidur di situ berapa malam? 2 kalau enggak 3 malam. Kehabisan duit. Dan juga ya Allah, sampai tidur di stasiun. Di stasiun Kroya. Iya. Dulu kan pulang dari Jakarta naik terus diturunin di situ di Kroya, nggak sampai karena karcisnya sebenarnya nggak sampai di Kroya, sebelum Kroya malah sudah harus turun. Nah terus akhirnya kita lolos dikit dapat di Kroya, terus disuruh turun sama masinisnya, keluar ya wes pengalaman. Coba kalau sekarang Mas, sekarang kan banyak anak buah loh. Jadi aduh udah mampir di rumah saya gitu. Iya kan? Iya, sampai ngerti langsung. Kalau di Kroya itu ada di Adipala langsung. Dari Adipala kan ada kenalan juga. Sini. Sekarang Mas sini mampir sini katanya. Tak kasih makan. Sidoarjo ke tempat saya loh, maksudnya mampir biar kita bikin konten gitu. Sampai aja nanti tak tuh. Iyalah. Sampai nanti tunggu di Hongkong aja. Nanti kita belajar bikin konten buat sampean biar nanti nggak usah balik. Iya, insya Allah mudah-mudahan lancar. Iya, nggak usah balik lagi ke Hongkong kalau udah punya konten nanti. Iya, ini bapak ini juga baik kok Mas. Baik banget. Makanya kan kita milih yang setidaknya hapcok gitu loh Mbak, yang chemistry-nya sama. Ah itu ya, jadi pertanyaan sampean tadi sudah terjawab kan, berarti nanti coba dicoba dicari. Jadi biar nggak bolak-balik gitu. Iya. Pasti nemu kok, nanti vaksin itu pasti sampean akan nemu. Oke Bu, nggak apa-apa, pasti kayak gitu. Jadi harus dibayar kayaknya loh. Ya makanya sampean coba ngobrol. Tapi jangan terlalu vulgar, biasanya kan mereka malu gitu kan. Indonesia kan ya begitulah. Gimana iya biasa lah. Oke. Jadi saya rasa itu ya Mbak, cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih. Makasih. Dan mohon maaf saya slow respon. Mudah-mudahan sampean tidak ada halangan. Ya apa-apa, maklum saya kok. Berangkat ke Hongkong, nanti kita ketemu di sini dan majikan sampean baik. Hingga nanti gajinya cocok, terus besok kalau udah pulang nggak usah balik lagi kan gitu. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu Mbak, salam buat suaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya bye bye.